Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Mumpung ada waktu senggang, kita lagi iseng-iseng saja untuk memperbaiki aki sepeda motor. Jadi ini banyak aki-aki bekas konsumen yang ditinggal dan sebagian saya beli ya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah ya saya review tentang cara memperbaiki aki motor. Tapi yang waktu itu kita fokus cara soldernya saja atau cara menyambung sel yang rusak. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail. Barangkali teman-teman di rumah ada aki yang sudah bekas pakai, yang sudah tidak digunakan lagi. Siapa tahu bisa benerin sendiri. Kan lumayan kan? Nah, sebelum kita memperbaiki aki, ada baiknya teman-teman ini tahu atau paling tidak bisa mengira-ngira kira-kira aki seperti apa yang bisa diperbaiki atau yang kalau diperbaiki ini bisa awet, bisa kuat tahan lama begitu. Jangan sampai kita perbaiki sehari bagus tapi tiba-tiba nanti rusak, begitu kan percuma saja. Nah, ciri-cirinya dapat kita lihat dari segi fisik dan usia. Nah, kalau dari segi fisik seperti ini, aki yang baik itu umumnya dia masih terlihat kotak seperti ini. Memang ada yang tidak kotak, ada aki-aki yang bekas overcharging atau kiprok yang bermasalah, pengisiannya berlebih, itu biasanya seperti ini. Nah, ini contoh saja, teman-teman lihat, sudah gembung ya. Ini gembung masih biasa, kadang-kadang ada yang gembungnya besar sekali, bahkan kadang-kadang akibat dari overcharging ini ada aki yang meledak di motor. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini biasanya di dalamnya ini dia sudah rusak, terbakar, selnya sudah rusak. Kalau kita servis hasilnya tidak akan bagus, tidak akan awet. Bisa sih bisa, tapi menurut saya dari pengalaman saya ini hasilnya tidak akan memuaskan begitu. Kemudian untuk dari segi usia, ini bisa teman-teman lihat dari kodenya. Cuma masalahnya tiap-tiap pabrikan ini kodenya lain-lain dan kadang-kadang tiap tahun ini berubah lagi cara dia menulis kode tahun pembuatannya. Teman-teman mungkin bisa browsing saja di internet yang terbaru seperti apa. Saya tidak akan jelaskan di sini. Nah, ini saya kasih satu contoh aki yang akan saya perbaiki, yang ada kemungkinannya awet kalau kita perbaiki. Ini sudah saya buka ya, sudah saya gergaji tadi sebelumnya. Ini sudah saya buka. Kita lihat isi dalamannya seperti itu. Nah, dari penampilannya sel-selnya itu masih layak pakai karena dia belum terlalu karatan atau sudah hancur dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tiap satu kotak ini terdiri dari beberapa sel. Kita bisa menghitungnya ya, ini ada beberapa sel. Sel ini adalah positif negatif yang disusun secara bergantian begitu. Tetapi tiap kutub, misalkan positif dengan positif ini disusun secara paralel begitu ya. Jadi di paralel ini tujuannya untuk memperbesar penampang. Jika penampang itu lebih besar, maka hasil daya atau ampere yang dihasilkan akan semakin besar ya. Kalau kita bandingkan misalkan aki truk begitu, satu kotak ini kan besar sekali ya, satu kotak saja, satu kotak yang ini kan besar, tapi voltnya atau tegangannya itu akan tetap sama. Yang beda adalah ampernya saja. Nah, permasalahannya terkadang di dalam sini ini sudah lepas dengan logam yang besar ini. Jadi antara ini dengan yang di bawahnya itu tidak nyambung begitu. Kemudian antara ini tiap-tiap sel ini, tiap-tiap rumah sel ini disambungkan dengan sebuah paku keling atau semacamnya, pokoknya dijepit begitu seperti ini. Nah, yang paling umum paling sering terjadi ini putus di daerah sini. Nah, itu kadang-kadang aki baru juga bisa seperti itu. Aki yang belum lama mungkin beberapa bulan bisa rusak begitu, itu biasanya putusnya di daerah sini. Apalagi kalau aki-aki yang mereknya itu tidak cukup terkenal ya. Kalau aki-aki seperti ini kan resiko dari ini putus begitu. Kalau untuk aki baru itu jarang. Nah, kita untuk pengetesannya kita cari per bagian-bagian ini saja. Jadi caranya begini saja.
Kita coba dulu pakai yang lebih kecil. Nah, ini menyala lemah. Nah, menyala kecil ya. Menyala kecil. Nah, kalau misalkan akinya atau selnya ini sudah kering, kita bisa tambahin dulu dengan air aki zur sedikit-sedikit. Tidak perlu sampai menggenang, asal basah saja. Ini nyala sedikit, nyala kecil gitu. Kita bandingkan dengan aki yang ini aki yang saya servis juga ya, tetapi saya gunakan untuk menservis juga. Nah begitu. Nah, kemudian kita cari perbagian, kira-kira di sebelah mana dia akan menyala semakin terang. Di sini kita bisa acak atau kita urutkan satu-satu. Semakin ke sini, secara logikanya akan semakin kecil voltage, maka semakin redup. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa mencoba untuk menjepit dari jepitannya itu. Jadi jepitannya itu mana tahu ada yang kurang baik, kita coba jepit satu persatu begini. Nah, ini teknik yang paling sering saya gunakan. Nah, kalau perlu kita goyang-goyang sedikit, takutnya ada korosi sehingga tidak menyambungkan. Nah, teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan ya, lihat ya. Saat saya jepit ini terang sekali. Artinya yang rusak itu yang bagian sini. Berarti di sini itu kalau bahasa Jawane itu kotok. Sudah tidak menyambung. Terlihat masih kuat, cuma ternyata dia sudah lepas. Jadi tidak connect begitu. Nah, kita langsung solder saja. Nah, untuk mensoldernya kita bisa menggunakan aki lain seperti ini. Kita kasih kabel lah, sama seperti yang kemarin. Begini saja. Nah, untuk ini ujung ini adalah karbon ya, karbon dari jam dinding. Oke ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dia sudah menyatu antara yang kiri dan yang kanan. Kita bisa tes lagi. Nah, kita bisa tes menggunakan yang lebih besar. Ini yang 50 watt. Oke ya. Jadi untuk ini yang rusak cuma satu sel karena sudah terang sekali. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita bersihkan. Kita semprot-semprot sedikit, kemudian kita tambahin
sedikit air, ini agak kering, jadi kita kasih air aki sur, kemudian kita pasang, kita solder. Nah, ini adalah Kizur H2SO4. Kita tambahin sedikit. Oke ya, tidak perlu sampai menggenang, yang penting dia basah begitu. Nah, untuk memasang tutup yang sudah kita gergaji tadi ada beberapa cara. Bisa menggunakan lem atau bisa menggunakan solder. Nah, saya lebih suka menggunakan solder. Solder yang digunakan adalah solder biasa, bisa solder apa saja, tetapi yang ini saya khususkan untuk memperbaiki aki, jadi saya modif saja, saya bikin runcing begitu agar lebih mudah. Oke, ini sudah ada 15 menit. Akinya sudah siap untuk digunakan. Kita tes nanti di motor. Kemudian sebelumnya kita juga bisa cek lagi untuk kondisi dari penyambungan kita, apakah ada yang basah. Biasanya kalau habis dicas, kalau penyambungan tutup kita ini ada yang bocor, biasanya ada basah, ada yang rembes keluar airnya, ada uap air. Nah, ini tidak ada, seharusnya aman. Oke, sekarang kita pasang di motor bit injeksi. Jadi tujuannya saya servis aki ini hanya untuk membantu kalau ada konsumen yang mengalami kesulitan keuangan atau yang lagi cari-cari aki bekas dengan mutu yang masih bagus, dengan kualitas yang baik. Makanya saya servis aki saja. Kalau tidak bagus tidak akan saya kasihkan. Kalau sudah dicek pengisiannya bagus, tidak over voltage, saya biasanya kasih garansi 1 bulan. Kita tes, hidupkan mesinnya. Oke ya, bisa ya. Kita coba sekali lagi. Apakah mau? Oke. Coba lagi. Oke ya, jadi seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.